Tetapi di satu sisi saya sebenarnya punya komitmen. Kamu jangan campur aduk antara bisnis dan agama. Yang menjamin saya ini justru di atas segalanya. Nama saya Stefanus S. Wijaya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tamat S2, di mana saya merasakan bagaimana Tuhan itu begitu baik, sehingga saya bisa tamat lebih cepat dibandingkan teman-teman lainnya. Ketika saya mencari pekerjaan, disinilah tantangan untuk bagaimana saya bisa hidup oleh iman. Puji Tuhan, saya dapat pekerjaan yang ada hari libur di hari Sabat, karena iman saya menuntut saya untuk berlibur di hari Sabat. Tetapi di satu sisi saya sebenarnya punya komitmen untuk mengabdi ke alma mater saya, yaitu di UNAI. Nah, saya mengajar di UNAI setiap hari Minggu, 3 tahun lebih saya mengajar. Lalu saya fokus dengan pekerjaan saya, dan saya dipromosikan menjadi seorang direktur. Tantangan sangat banyak. Tetapi ya, puji Tuhan, bagaimana hadirat Tuhan Yesus menyertai saya, sampai persoalan sebesar apapun bisa saya selesaikan. Dan tidak itu saja, kampus di mana saya kuliah dulu di UNAI, mereka membuat extension di Jakarta. Lalu saya mengajar sebagai dosen juga. Dan di saat waktu makan siang, saya lari ke Tanah Abang untuk saya menjadi broker untuk jual baju-baju sisa ekspor. Jadi tidak ada waktu saya yang terbuang begitu saja. Lagi pula usia saya masih muda waktu itu. Tapi ada tuntutan lain, yaitu saya harus mengadakan perjalanan keliling untuk ber-KKR. Tapi bagaimana? Ber-KKR kan 1 minggu lamanya. Saya bekerja. Makanya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, bolehlah saya membuka usaha sendiri. Tapi saya takut. Di sisi lain, saya juga dituntut. Saya pergi ke ber-KKR. Dan 1 tahun, saya hanya bisa 2 kali. Saya bilang, oh Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya, mungkin saya bisa 5 kali dalam 1 tahun mengadakan KKR. Disitulah saya bertanya kepada istri saya, bagaimana kalau seandainya saya berhenti kerja? Apakah kamu siap kalau kita hanya makan nasi putih dan daun singkong? Apa jawab istri saya? Biarpun kita makan nasi dengan daun singkong dan sambal, cukup bagi saya. Asalkan Dedi benar-benar membantu pekerjaan Tuhan. Nah, disitulah saya semangat. Dan kemudian saya berhenti bekerja, lalu saya minta tolong kepada teman-teman saya, orang-orang yang dari Jerman, untuk membantu saya, dari Belgia. Nah, mereka lah mulai membantu saya. Ada yang kasih 1 kapal pupuk, ada yang kasih pupuk 5.000 ton. Itulah modal utama saya. Dan saya gunakan itu, saya jual, dan saya dapat margin. Disitulah saya mulai berputar. Kebetulan usaha yang saya lakukan ini adalah pupuk. Pupuk dengan modal hanya 10 miliar nggak sanggup. Tetapi modal itu harus minimal 100 miliar. 1 kapal sudah terjual, 4.500 ton sudah terjual, saya sudah bayar hutangnya. Lah bagaimana? Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya ini sudah masuk usaha sendiri. Tuhan, tolong bantu saya. Tanpa modal saya nggak bisa. Akhirnya saya pergilah ke sebuah bank di Jakarta. Lalu waktu saya bertemu dengan pimpinan bank, dia langsung tanya kepada saya, apa jenis usaha kamu? Berapa kebutuhan kredit yang kamu inginkan? Apa yang bisa kamu kasih kolateral? Nah, saya katakan, saya nggak punya kolateral. Pimpinan bank itu mengatakan, wah, agak sulit ya. Lalu saya katakan, bagaimana dengan jaminan? Lalu dikatakan, oh,
jaminan. Siapa? Nama saya kan belakangnya Wijaya. Lalu dia langsung menyebutkan nama seorang konglomerat di Indonesia yang namanya Wijaya. Apa kamu masih bersaudara? Lalu saya katakan, oh, secara daging saya nggak bersaudara. Tetapi secara iman bisa jadi saya satu keturunan. Oh, terus siapa yang menjamin kamu? Saya katakan, yang menjamin saya ini justru di atas segalanya. Bahkan Wijaya yang konglomerat itu nggak ada apa-apanya. Dia yang kasih. Oh ya? Boleh saya tahu siapa namanya? Saya katakan sama orang bank ini sebagai pimpinan, you tahu saya ini orang Kristen. Dan dalam doa Bapa kami, saya sebutkan Our Father in Heaven. Bapa kami yang ada di sorga. Bapa saya itulah yang akan menjamin saya. Lalu dia katakan, kamu jangan campur aduk antara bisnis dan agama. Oke, kebetulan saya mau rapat ya. Sorry, saya nggak bisa layani Anda. Dia pergi. 1 tahun kemudian, saya ditelepon oleh orang bank yang sama, tapi stafnya. Ya kamu datang ke kantor, temui saya. Setelah saya bertemu di kantor sama dia katakan, doa kamu dijawab. Bos saya sudah pindah di headquarter di Belanda. Dia nggak bisa tidur dengan ucapan kamu bahwa kamu punya garantor, penjamin, yaitu Bapa kami yang di sorga. Lalu dia katakan, Stefanus, you perlu uang berapa? Lalu saya katakan, dalam proposal saya kan Bapak lihat, 100 miliar paling sedikit. Oke, saya bisa berikan. Tapi Pak, tunggu dulu. 100 miliar itu kan melalui notaris, dan mortgage-nya berapa? Mortgage agreement-nya, saya mesti bayar berapa? Ya, kurang lebih sekitar 6 miliar. Wah, mana ada uang saya di tangan saya 6 miliar? Bisa turun nggak, Pak? Berapa? Ya, yang kurang lebih saya hanya bisa bayar 1,5 sampai 2 miliar untuk fee buat notaris dan mortgage segala macam. Ya, itu kurang lebih sekitar 20 miliar. 20 miliar saja, Pak, nggak apa-apa. Palingan saya mulai dari bawah, Pak. Ya udah, minggu depan tanda tangan notaris. Saya kaget, oh Tuhan, rupanya ini bukan mimpi. Lalu kami berdoa. Saya berdoa dengan istri saya dengan meneteskan air mata. Tuhan, Engkau begitu baik. Tuhan, terima kasih Tuhan percayakan kami, sehingga orang dunia mempercayai kami. Disitulah saya mulai bisnis dengan memutar uang ini, sampai saya mendapatkan plafon kredit. Ya, terus terang banyak orang gak percaya, 1 triliun tanpa kolateral. Disinilah Tuhan itu baik, saudaraku. Ayat ini yang selalu menjadi pegangan saya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan kepadamu yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini yang menggugah saya, dan saya terbukti Bapa yang di sorga telah memberikan yang terbaik bagi saya. Luar biasa Tuhan itu, sungguh amat baik, asalkan kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Itulah kesaksian saya pada hari ini.